warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang berbahagia, alhamdulillah kita ketemu kembali di salah satu andalan media online Fokus Priangan dan Nuansa Priangan TV, yaitu acara Kupas Tuntas Calon Bintang. Alhamdulillah pada siang hari ini saya kedatangan seorang generasi muda yang sangat luar biasa, pengalamannya banyak, pernah menjadi ketua KPU provinsi kemudian di Pemuda Muhammadiyah dan sebagainya, dan hari ini telah sukses menggelar salah satu silaturahmi dialog kebangsaan menghadirkan para caleg di wilayah pimpinan daerah Muhammadiyah Garut. Kita perkenalkan, namanya siapa Kang? Saya Reza Alwan Sofnidan. Sekarang kapasitasnya di PDM sebagai Sekretaris Lembaga Hikmah dan Kebijakan Publik PDM. Oke. Kalau boleh tahu Pak, apa maksud dan tujuan digelarnya kegiatan dialog kebangsaan ini? Yang pertama, program ini merupakan amanat dari Rakernas LHKP pimpinan pusat. Jadi secara berjenjang tentu pusat mengadakan kegiatan, wilayah mengadakan, maka daerah atau kabupaten kita juga mengadakan. Nah, Kabupaten Garut termasuk yang lebih awal menyelenggarakan ini sebagai wujud tanggung jawab dan juga kita tahu bersama bahwa Garut itu kan etalasenya politik di Jawa Barat. Jadi amanat Rakernas LHKP itu kita segera tindak lanjuti dengan mengadakan kegiatan silaturahmi dan dialog calegmu di Kabupaten Garut. Calegmu, kalau begitu khusus caleg kader Muhammadiyah. Betul sekali. Apa kriterianya Kak? Yang pertama tentu secara administratif adalah orang per orang yang memang mempunyai aktivitas di persyarikatan Muhammadiyah, baik di induk organisasinya maupun di lembaga atau kemudian keluarga besar dari Muhammadiyah, atau juga bagian dari alumni institusi pendidikan Muhammadiyah, pernah sekolah di Muhammadiyah. Ada bukti administrasi misalkan KTA atau bagaimana? Itu salah satu. Oh, salah satu ya. Tapi yang paling penting bahwa kita tidak mempersulit, karena kita berbaik sangka bagi siapapun yang bilang bahwa saya adalah kader Muhammadiyah, kemudian menunjukkan berseralisan bahwa apa indikator Muhammadiyahnya, kemudian identifikasi dan kita catat. Karena nanti nilai positifnya adalah dari identifikasi yang kita dapatkan, ya kita lihat betul-betul komitmen atau tidak. Kan kalau dalam bahasa sederhana tadi kan ada usul yang bagus di forum. Bagi yang belum NDR, berKTA, silakan urus. Itu jadi motivasi, menunjukkan bahwa saya memang Muhammadiyah. Oke, kita lanjutkan acara Kupas Tuntas bersama bukan bintang lagi, jadi bintang Pemuda Muhammadiyah dan mantan di KPU Provinsi Jawa Barat. Kita lanjutkan acara Kutang berikutnya. Wah, luar biasa, berarti sekali langsung ya menurut caleg untuk ber-KTA ya. Iya. Kalau boleh tahu, tadi ada semacam yang ditandatangan. Apa tuh kalau boleh tahu disampaikan? Jadi kita ingin Muhammadiyah ini kan organisasi yang orang menilai rapi dalam administrasi. Jadi komitmen pun tidak hanya kemudian sekedar lisan, gitu ya. Kita wujudkan dalam bentuk naskah yang kemudian mereka bacakan itu dengan sadar, dengan dengan penuh rasa tanggung jawab, yang kemudian nanti setelah mereka baca dan tanda tangani itu menjadi satu fakta, satu naskah, satu bukti administratif. Kalau mereka kemudian terpilih, maka itu yang akan menjadi bahan dikomunikasikan lagi, diingatkan lagi pada kita. Kita pernah membacakan naskah ini loh. Kalau naskah ini sebagai bentuk janji, sebagai bentuk komitmen, dan karena itu tertulis, maka akan menjadi dokumen yang teradministrasi dengan bedanya tadi ya. Tujuan dari pelaksanaan ini kan banyak yang hadir. Apakah nanti akan dikerucutkan, misalkan dapil 1 ke A, dapil 2 ke C, kemudian diarahkan oleh Muhammadiyah atau bagaimana? Kami ini adalah lembaga pembantu pimpinan. Jadi
Kalau pimpinan daerah Muhammadiyah itu kebijakan untuk memberikan rekomendasi yang sangat spesifik, tentu mandat itu akan turun kepada kami harus menindaklanjuti. Tapi kalau kemudian pimpinan daerah Muhammadiyah tidak melakukan itu, kami tidak mungkin melakukan itu. Jadi ya kita tunggu saja kebijakan dari pimpinan daerah. Minimal untuk sekarang ini memperkenalkan lah. Targetnya adalah kita ingin memulai bahwa program, karena ini program pertama yang ternyata dalam sejarah Muhammadiyah di Kabupaten Garut. Ini ternyata program baru, di mana tadi memperkenalkan Muhammadiyah itu pada publik bahwa Muhammadiyah punya tanggung jawab untuk memperkenalkan, mensyiarkan calon-calon dari pihak Muhammadiyah. Tadi disebutkan ini salah satu amanat daripada Akernas. Bukannya Muhammadiyah itu tidak berafiliasi kepada salah satu partai politik. Kalau sekarang berarti Muhammadiyah ada di mana-mana atau bagaimana? Kegiatan ini kan tidak pernah menunjukkan Muhammadiyah berpartai politik, tapi ini justru tanggung jawab Muhammadiyah untuk memfasilitasi untuk mengenalkan bahwa Muhammadiyah ada di mana-mana. Jadi kita bisa lihat kan dari sekian banyak banyak. Oh ternyata Muhammadiyah ada di mana-mana. Itu disiarkan, khususnya internal kepada publik. Tapi tadi poinnya adalah Muhammadiyah tidak kemudian berburu membutuhkan rekomendasinya atau pilihannya kepada salah satu. Karena tadi ada kebijakan-kebijakan khusus di Muhammadiyah harus diperhatikan. Ya. Salah satu tugas dari Fungsi Dewan adalah budgeting. Apakah komitmen nanti terakhir akan diarahkan ketika jadi anggarannya kepada Muhammadiyah atau tadi di salah satu poin komitmen adalah diharapkan mereka ketika jadi komitmen untuk tetap berkontribusi kepada Muhammadiyah. Bentuk apa kontribusi itu ya kita persilahkan kepada mereka. Kami tidak pernah menspesifikkan, tapi itu akan menjadi janji. Kalau mereka kader, maka mereka kan harus loyal, harus berkomitmen kepada organisasinya. Oke, mantap. Kita lanjutkan acara Kutang berikutnya. Saya sebagai orang yang pernah ada di dalam secara utuh, saya yakin tidak ada seperti itu. Saya yakin teman-teman yang di KPU itu profesional. Tapi kalaupun ada dalam bahasa yang kita sering sampaikan oknum yang tidak profesional, melanggar kode etik, ya justru sebetulnya KPU itu sangat senang mendapatkan laporan apabila ada unsur-unsur KPU yang tidak profesional itu berpihak kepada calon, apalagi dia betul-betul mengkampanyekan, karena itu menunjukkan tidak profesional. Salah satu contoh lah, Ketua KPU menyatakan bahwa Presiden boleh berkampanye akan berpihak pada salah satu calon, tapi harus ada izin dari Presiden. Ya kan itu sesuatu gimana gitu lah, yang lanjut Pak. Kita juga harus memahami bahwa aturannya memang begitu. Ya kan Jokowi itu Presiden, masa izin ke berarti kemudian yang harus kita pahami adalah aturan harus dirubah. Nah, kalau aturan harus dirubah, pertanyaannya jangan ke KPU. Karena KPU itu pelaksana itu ada. Siapa yang membuat aturan itu? DPR dong. Gitu ya. Jadi mohon maaf teman-teman, menurut pendapat kami, kami itu hanya melaksanakan aturan. Ketika aturan itu dianggap rancu, maka kerancuan itu jangan ditanyakan kepada kami yang pelaksana. Tanyakan kepada yang merumuskan peraturan itu. Tentang PKPU, kan kalau tidak salah syarat menjadi capres itu kan 10 tahun lah, hanya berdasarkan hasil MK ada atau pernah menjabat dan sebagainya, sehingga Gibran lolos. Nah, ada sebagian LSM yang menggugat, karena PKPU-nya belum dirubah, tapi tiba-tiba pasangan Pak Prabowo Gibran disahkan. Bagaimana ini? Dalam struktur administrasi hukum kita, memang ini ada kendala. Bahwa semua produk-produk hukum itu mestinya segera ditindaklanjuti dengan produk hukum teknisnya. Permasalahannya, ketika ini membutuhkan waktu dan proses untuk dirubah, sementara tahapan juga sedang berjalan, maka kita kembali kepada prinsip dasar bahwa aturan yang lebih tinggi itu menjadi rujukan. Sekarang itu menjadi putusan MK, putusan lebih tinggi harus dilaksanakan. Kenapa kemudian PKPU-nya belum dirubah? Teman-teman harus memahami, merubah PKPU itu bukan kemudian KPU mengetik sendiri. Harus konsultasi dengan DPR, konsultasi dengan kementerian lain, ini butuh proses yang panjang. Sementara aturan yang lebih atas sudah
diputuskan. Nah sekarang ini menjadi PR kita semua bahwa sebaiknya memang kita sepakati perubahan aturan itu jangan lahir pada saat satu tahapan sedang berjalan. Tidak berarti keputusan MK itu berlaku 2029. Kebijakannya ada di pihak pemutus. Kalau kemudian pihak pemutus menyampaikan bahwa putusan itu berlaku kemudian mereka pasti kita akan eksekusi. Oh ini karena utara ya. Sudah kalau tidak dilaksanakan salah. Tidak dilaksanakan salah. Dilaksanakan juga ada permasalahan secara administrasi. Nah kalau seluruh elemen lembaga negara ini sepakat bahwa apapun prosesnya ketika sedang tahapan itu tidak harus ada perubahan, maka ini semua akan berjalan sesuai desain awal. Tapi kalau kemudian ternyata kita juga kan tidak bisa menghalang-halangi. Sekarang pertanyaannya, apakah kalau ada orang yang menggugat kemudian kita larang? Kan tidak bisa. Iya. Sekarang di proses itu. Tapi konsekuensinya ketika ada yang menggugat oleh pengadilannya kemudian ke mahkamah kemudian disahkan, itu harus dilaksanakan. Kita harus tunjuk salah siapa? Tidak bisa juga. Akhirnya kita semua harus komitmen, konsekuen, konsisten. Kalau itu menjadi sebuah produk hukum yang dilaksanakan. Oke, terakhir, Anja, barangkali harapan Anja untuk sukses pemilu tanggal 14 Februari nanti, baik caleg maupun pilpres, silakan disampaikan kepada kami mewakili lembaga hikmah dan kebijakan publik PDM Garut tentu mempunyai tanggung jawab juga untuk memberikan himbauan, arahan kepada khususnya keluarga besar Muhammadiyah, umumnya masyarakat di Garut ini. Pemilu ini adalah kegiatan kita semua, hajat kita semua. Jadi mari kita sukseskan pemilu 14 Februari 2024 oleh kita semua juga. Jadi dari kita, oleh kita, untuk kita. Dan kalau pemilu 2024 sukses, maka kita semua yang akan berbahagia dan bergembira. Oke, terima kasih. Terima kasih pemirsa mendengar. Alhamdulillah ngobrol singkat dengan Kang Eja cukup luar biasa. Mudah-mudahan dengan obrolan ini dapat menambah wawasan, kecerdasan kepada masyarakat untuk bisa memilih baik itu caleg ataupun pilpres kepada yang benar-benar berpihak kepada kepentingan rakyat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.